Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu yang saya hina itu bukan ulama kok itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman, dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu, ya kan? Ketika Indonesia merdeka dia nggak dukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat itu mana buktinya? Jadi bagi Gus Fuad Pleret ini teman-teman, guru tua itu bukan ulama ya. Di sini sudah belak-belakan dia katakan ya. Sudah jadi barang bukti ini teman-teman. Bukan ulama kata dia, makanya dia berani menghina, mencaci, menghujat guru tua itu. Al Khairat itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Itu juga kata Fuad Pleret ya teman-teman ya. Jadi murid-murid Al Khairat itu tidak banyak, paling itu saja kata dia. Dan apakah Al Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas apa itu kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala, untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasiin. Betul? Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Quran dulu. Ya, itu dia teman-teman, Fuad Pleret ya. Dia mengatakan kalau guru tua itu bukan ulama bagi dia teman-teman. Makanya dia berani menghujat, menghina, mencacinya dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan juga bagi Fuad Pleret ini, Al Khairat itu tidak apa-apanya ya. Bahkan dia mengatakan muridnya cuma itu-itu saja. Dan bagi orang yang menuntut dia untuk minta maaf, dia mengatakan harus menyuruh Allah, mengancam Allah kata dia, dan menyuruh untuk mengubah ayat itu. Di sini saja sudah jelas-jelas keliru teman-teman ya. Dia menggunakan ayat yang salah kaprah. Tujuan ayat itu bukan kepada menghina orang, bukan mencaci, menghujat orang ya. Karena ayat itu ditujukan kepada umat Bani Israel yang tidak tunduk patuh kepada Nabi yang diutus Allah kepada kaum tersebut. Di sini sudah salah kaprah total Fuad Pleret ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman, ada sangat jelas sekali hinaan, cacian, hujatan dari Fuad Pleret kepada guru tua teman-teman ya. Itu sudah menjadi barang bukti di mana dia mengatakan kalau guru tua itu bagi dia bukan ulama, makanya dia berani menghujatnya dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Dan juga di sini ada satu video di mana di dalam waktu demo kemarin di Sulawesi Tengah itu langsung turun ketua DPRD-nya, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Wakapolda teman-teman. Wakapolda sangat tegas mengatakan bahwa kasus Fuad Pleret ini sudah masuk dalam proses hukumnya dan sudah ditindaklanjuti teman-teman. Coba kita dengarkan pernyataan Wakapolda Provinsi Sulawesi Tengah berikut ini teman-teman. Dan saya banggakan guru-guru saya, turun langsung ya, kakanda saya, teman-teman saya, sahabat saya. Sebelum saya mulai, saya mau membuka sebagai putra Sulawesi Tengah, juga saya prihatin dengan kasus ini. Prihatin ya. Jadi bukan cuma teman-teman semua yang prihatin. Sebagai orang Saluan Lubuk Banggai, saya juga prihatin dengan kasus ini. Ya. Sebagai putra Sulawesi Tengah, tidak ada yang tidak prihatin dengan isu ini. Yang kedua, supaya informasi tidak bias ya. Bukan kemudian Bapak Kapolda tidak mau datang ke sini. Tetapi hari ini semua Kapolda dikumpulkan di markas besar oleh Kapolri. Jadi mau ke Sulawesi Selatan juga Pak Kapoldanya tidak ada. Mau ke Sumatera Utara juga Pak Kapoldanya tidak ada. Karena semua Kapolda hari ini dikumpulkan di markas besar. Maka saya mewakili Bapak Kapolda untuk hadir di tengah-tengah orang tua saya, kakak-kakak saya, dan saudara-saudara saya sekalian. Kemudian yang ketiga,
berkaitan dengan laporan. Laporan. Polda ini tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu dituntut untuk memproses ini, karena pasti dia proses ini barang. Pasti diproses ya. Karena pasti diproses barang ini. Karena sudah tugas Polda itu ya. Kalau orang yang melakukan pidana pasti diproses sama dia. Yang saya mau jelaskan, tolong didengar. Izin Pak Sekjen, 29 Maret sudah buat laporan. 29 Maret. Ya, sudah buat laporan tuh. Kemudian sekarang ini Polda Sulawesi Tengah itu sudah melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, karena ini proses. Penegakan hukum itu butuh proses pembuktian terhadap alat bukti yang ada. Maka kita sudah manggil, minta ke Rektor Untat untuk siapkan ahli pidana, ahli ITE, dan ahli bahasa. Karena itu proses pembuktian pidana. Jadi kata Pak Wakapolda di sini teman-teman, bahwa kasusnya Fuad Pleret ini sudah masuk laporannya ke pihak Polda Sulawesi Tengah. Namun untuk menjalankan ataupun melanjutkan pemeriksaan ini tidak begitu saja teman-teman ya, tidak langsung ya, harus disiapkan dulu tim ahlinya, baik tim ahli secara bahasa, tim ITE-nya, ahli ITE, dan sejak tanggal 29 Maret itu sudah masuk di Polda Sulawesi Tengah teman-teman. Dan itu bukan satu hari kerja. Nah, bukan satu hari kerja ya. Betul. Polisi itu tunduk pada hukum acara. Advokat pendamping gerakan pasti tahu itu barang. Ya, tolong sampaikan kepada jamaah supaya paham itu. Bahwa panggil saksi itu bukan 1 jam 2 jam. Pemanggilan saksi itu ada tempusnya, ada waktu dia datang. Jadi kita sudah memanggil, minta ke Rektor Untat untuk menyiapkan ahli yang berkaitan dengan isu ini. Nah, setelah pemeriksaan itu, baru kemudian kita punya ruang berdasarkan aturan untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya. Ditindaklanjuti Polda Sulawesi Tengah. Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua, kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Allahu Akbar! Jadi kata Pak Wakapolda, siapapun orang yang berani dengan lantang menghina, menghujat, mencaci guru tua, itu tidak bakal lolos dari pemeriksaan tim Polda Sulawesi Tengah teman-teman ya. Bakalan diperiksa sampai tuntas ya, mudah-mudahan saja tidak dibebaskan seperti itu ya, agar menjadi efek jerah kepada yang lainnya. Cuma harus dengar juga bos, ya kan, proses ini bukan 1 jam 2 jam. Bukan 1 jam 2 jam ya, harus betul. kasih tahu kepada semua masyarakat bahwa ada waktu yang memang harus dipatuhi oleh polisi dalam memproses ini perkara. Jadi begitu Pak Sekjen ya, saya garansi, saya jamin bahwa perkara ini itu diproses oleh Polda Sulawesi Tengah. Kalau memang mau lebih jelas, bisa nanti kita cari waktu untuk gelarkan apa-apa sudah alat bukti yang sementara ini kita kumpulkan supaya jelas. Nanti penyampaian kepada jamaah itu pure, tidak ada lagi yang bias, sehingga tidak ada yang akan menyalahkan satu pihak dalam penanganan ini. Karena Polda bekerja secara profesional berdasarkan aturan yang mengatur kepolisian. Jadi demikian yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan bahwa sebagai warga Sulawesi Tengah tidak ada yang tidak tersinggung dengan isu ini. Ya. Tidak ada yang tersinggung ya. Demikian, terima kasih. Tidak ada yang tidak tersinggung maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditutup dengan takbir oleh Wakapolda Sulawesi Tengah ini teman-teman. Beliau sudah mengatakan tadi bahwa
Pak Wakapolda memberikan jaminan bahwa kasus Fuad Pleret ini bakalan dilanjutkan, bakalan ditindaklanjuti sampai tuntas ya teman-teman ya. Dan kata beliau juga tadi di dalam video kita sama-sama mendengarkan bahwa tidak ada orang yang tidak tersinggung dengan ucapan hujatan cacian daripada Gus Fuad Pleret ini. Orang-orang Sulawesi Tengah apalagi yang dari Al Khairat itu merasa tersinggung dengan ucapan yang sangat menghina itu teman-teman. Maka saat ini pihak Polda Sulawesi Tengah sedang berusaha mengumpulkan alat-alat buktinya agar menjadi acuan dalam pembuktian sebagai kasus pidana oleh Fuad Pleret ini teman-teman. Nah mungkin teman-teman ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman Bapak Ibu semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih. Pesan saya teman-teman di video ini, mari kita jaga mulut kita karena seperti pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Apa yang telah kita ucapkan itu sangat sulit untuk kita tarik. Maka sebab itu mari sama-sama kita jaga lisan kita, karena itu adalah salah satu ajaran dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.